Kalau kita mau jujur, Iya. Indonesia ini bergerak maju, tetapi pergerakan majunya itu tidak serempak, tidak dalam semua bidang, tidak serempak. Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Supratman bertemu dengan Anda, bertemu dengan tokoh baru, cerita baru, Unhas Figur. Halo pemirsa Unhas TV, kali ini kita kedatangan salah seorang tokoh yang pada tahun 90-an, akhir 90-an, 98 hingga tahun awal 2000-an dianggap sebagai salah seorang tokoh berpengaruh di Indonesia. Bahkan disebut-sebut sebagai kandidat terkuat kandidat presiden Republik Indonesia. Karena pada tahun itu adalah suasana euforia reformasi dan semua orang, para pakar, para analis menyebut bahwa reformasi Indonesia tahun 98 itu dimotori, penggerak utamanya adalah kelompok mahasiswa. Dan tokoh kita kali ini pada waktu itu adalah salah seorang tokoh ketua dari lembaga himpunan mahasiswa terbesar di Indonesia, yaitu HMI, dan beliau adalah Anas Urbaningrum. Bagaimana kabarnya Mas Anas? Alhamdulillah, baik-baik, Bung Supa. Ya. Senang sekali Mas Anas, pada akhirnya saya bertatapan langsung dengan Mas Anas yang tahun 98 itu hanya melihat di TV-TV, dan sekarang bertatapan langsung, dan saya kira tidak jauh beda dengan tahun 98 hingga hari ini. Awet muda. Saya sering ke Unhas. Oh, sering ya? Iya, sering ke Unhas. Tahun berapa itu, Mas? Cuman belum ketemu saja. Iya, begitu ya. Ya, sejak awal tahun 90-an lah kan. 90-an. Suka keluyuran kan, namanya ya, gitu. Aktivis kan. Ya, aktivis itu alasan untuk keluyuran. Tidak gitu di kampus sendiri, bisa kemana-mana. Banyak teman, banyak sahabat, banyak keliling. Ya, salah satunya ke Sulsel, ke Makassar, ke Unhas. Jadi salah satu syarat jadi aktivis harus berjiwa petualang ya, Mas Yan? Ya, itu cara ngeles lah. Cara ngeles. Cara ngeles. Ya, baik Mas Anas, hari ini 21 Mei, yang kita tahu bahwa 27 tahun yang lalu itu adalah hari reformasi. Dan hari ini saya kira sudah 27 tahun, dan sebagaimana saya pembukaan tadi bahwa HMI salah satu motor utama dari reformasi itu. Nah, kira-kira Mas Anas dengan berbagai pengalaman yang sangat panjang sudah mengecap manis pahitnya politik, dan juga sebagai tokoh utama, tokoh sejarah dari reformasi itu, kira-kira apa yang Mas Anas ingin sebagai sebuah refleksi 27 tahun reformasi, apa yang ingin disampaikan dengan reformasi Indonesia hari ini? Silakan, Mas. Iya, faktanya adalah ada peristiwa besar. Ya. 27 tahun lalu, persis tanggal ini, 21 Mei ya. Peristiwa besar itu kan akumulasi dari tuntutan perubahan, dan itu berbunyi ya, bergelora sekurang-kurangnya 10 tahun terakhir ya. Dari awal 90-an dan kemudian ledakannya itu sudah hampir di ujung tahun 90-an. Mei 98. Semangatnya adalah ingin ada Indonesia baru. Yeah. Indonesia baru yang demokratis secara politik, demokratis secara ekonomi, artinya ada keadilan ekonomi, demokratis di dalam hal relasi pusat daerah, hubungan pusat daerah, itulah yang kemudian menjadi isu desentralisasi dan otonomi, kemudian juga demokratis di dalam pembangunan kebudayaan nasional,
mencairnya feodalisme, misalnya kan, kemudian egalitarianisme bagaimana berkembang, kebebasan pers, dan banyak hal yang lain. Itulah Indonesia baru yang waktu itu dimimpikan, dicita-citakan. Nah, setelah berjalan 27, sebut saja hampir 30 tahun, ternyata yang dulu dimimpikan, yang dulu dicita-citakan itu, banyak yang justru belum kesampaian. Ada bagian-bagian yang jelas sudah mengalami kemajuan, tetapi banyak hal sesungguhnya maju tapi sangat sedikit. Ada perubahan tapi sangat sedikit. Dalam bahasa sederhana saya mau bilang bahwa ternyata perjalanan sejarah itu tidak selalu dijamin bergerak maju dengan cepat. Kadang-kadang pergerakannya itu asimetris. Ada bagian yang bergerak cepat, ada yang lambat, ada yang jalan di tempat. Bahkan beberapa hal mungkin ada yang menilai mundur. Nah, inilah realitas yang kita hadapi. Jadi yang dulu isu-isu pokok yang ingin diubah 27-30 tahun yang lalu, sekarang ini ternyata sama relevannya. Ya kan? Di depan mata isunya ternyata sama, hanya narasi teknisnya yang agak beda ya. Tapi isu pokoknya sama, kita masih punya agenda besar demokratisasi politik, demokratisasi ekonomi, demokratisasi sosial, bahkan misalnya mohon maaf, kebebasan pers itu juga ada soal ya kan? Ada soal dan banyak hal yang lain, termasuk hubungan pusat daerah. Ada tanda-tanda, ada keluhan, saya jalan ke mana-mana, beberapa kepala daerah, ini kok naga-naganya mau sebagian urusan di resentralisasi. Nah, jadi sebetulnya kalau kita mau jujur, Indonesia ini bergerak maju, tetapi pergerakan majunya itu tidak serempak, tidak dalam semua ya, dalam semua bidang tidak serempak. Kemudian secara agregat, secara keseluruhan, tapakan majunya itu tidak secepat yang dulu dipikirkan, diharapkan, dicita-citakan. Nah, kira-kira untuk mengantisipasi seperti itu, Mas Anas, supaya apa yang dicita-citakan itu bisa berjalan secara serempak, dan kita tahu bahwa motor penggerak pada waktu itu adalah gerakan mahasiswa. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah masih perlu atau kita masih butuh memberi ruang untuk gerakan mahasiswa supaya mengawal atau mengoreksi atau paling tidak juga masuk sebagai pemeran dalam roda pembangunan ini, sehingga apa yang dicita-citakan itu bisa tercapai secara maksimal. Kira-kira gimana? Jangan-jangan justru karena pasca 98, 99 itu kemudian mahasiswa kembali ke kampus, kemudian tenang belajar, ya kalau tentara back to barak ya kan, nah ini mahasiswanya back to kampus dalam pengertian belajar, kemudian mengejar agenda-agenda pragmatis untuk segera lulus, kemudian urusan-urusan di luar kampus itu secara husnudon, secara baik sangka diserahkan sepenuhnya kepada elemen-elemen non-mahasiswa, dan kemudian itu berjalan jauh, dan perjalanannya justru sebagian memutar ya bukan arus balik, bukan, tetapi memutar agak ke samping yang mestinya sudah ada di depan, nah, baru di situ saja. Jadi apakah Mas Anas mau bilang bahwa gerakan mahasiswa atau lembaga mahasiswa hari ini tidak lagi produktif sebagaimana tahun 98? Ada realitas baru, realitas kecil ya, tetapi menurut saya bisa dijadikan cermin untuk melihat ya. Dulu yang namanya aktivis pergerakan mahasiswa
itu kan hadirnya lebih direct, Ya. lebih secara fisik ngumpul, Ya. kemudian mengekspresikan pikiran di darat, Ya. tanda petik ya. Ya. Nah sekarang boleh jadi dengan perkembangan teknologi baru, Ya. ketika medsos berkembang, Mhm. ketika dunia digital menjadi mainstream, maka aktivis itu sudah merasa cukup ketika mengunggah status. Oh, iya, iya, iya. Ya. Ketika mengunggah status itu sudah Selesai. ekspresi dari sikap kritis kan, sikap oposisi produktif lah misalnya, Ya, ya. atau apapun. Jadi daya korektifnya kemudian berhenti di level itu, kecuali isu-isu tertentu yang kemudian dimakan oleh agenda gerakan publik menjadi isu yang berkembang di masyarakat. Selebihnya ya berputar-putar di medsos itu dan kemudian puas di titik itu. Sementara rembesannya itu hampir tidak ada. Ya. Nah itu menurut saya perlu dilihat itu, dilihat, realitas baru seperti itu. Nah dengan begitu kemudian daya gedornya menjadi agak kurang. Karena menurut saya gerakan mahasiswa itu sampai kapanpun relevan. Ya. Sekarang isunya adalah yang lebih pokok, bagaimana terjemahan teknis di lapangan agar gerakan itu punya daya gedor yang kuat. Karena kalau enggak, ya itu tadi, mau mahasiswa teriak di medsos misalnya, ya jalan saja, nggak ada soal. Banyak hal misalnya, agenda-agenda pengesahan undang-undang di Senayan sana, ini mau diteriakin di medsos seperti apa, ya kan lancar-lancar saja, dak-dok, ketak-ketok, lancar-lancar saja kan. Misalnya seperti itu. Nah, yang juga lebih penting dilihat adalah agenda-agenda yang di tingkat lokal. Bagaimana kekuatan-kekuatan lokal mahasiswa di daerah-daerah itu juga mempunyai daya respon yang tinggi terhadap perkembangan keadaan di daerah masing-masing. Secara umum saya jalan-jalan itu cenderung bukan tidak bergerak, tetapi relatif senyap dibandingkan episode yang dulu itu. Jadi apakah itu bisa disebut bahwa dunia komunikasi atau katakanlah era artificial intelligence sekarang ini kita sebut punya pengaruh negatif terhadap daya dobrak gerakan mahasiswa hari ini menurut Mas Anas? Sejauh ini iya, menurut saya. Sejauh ini iya. Karena keunggulan teknologi digital itu tidak mendorong percepatan konsolidasi. Mestinya kan keunggulan ini dimanfaatkan kalau ada isu apa misalnya, itu cepat tersosialisasi ya. Bukan hanya tersosialisasi pinggir-pinggirnya, sampul-sampulnya, tapi juga substansinya. Dan yang kedua kemudian mempercepat tumbuhnya solidaritas untuk mengangkat dan memperjuangkan isu itu. Tapi itu kan juga kurang terasa kan? Nah, apakah kemudian yang harus dilihat lebih jauh, apakah ada persepsi baru tentang definisi sukses mahasiswa sekarang, ya kan? Jangan-jangan memang definisi suksesnya baru itu beda dengan yang dulu. Nah, definisi aktivis yang gagah misalnya, jangan-jangan memang berbeda dengan 30 tahun yang lalu. Nah, kalau beda kan memang tidak bisa dipaksakan. Hanya bagaimana memaksimalkan perkembangan teknologi ini, realitas baru ini, untuk tidak membuat mahasiswa di kampus itu kemudian menikmati kehidupannya sendiri. Gitu. Bung Supa, coba lihat ya. Ada
menjelang pemilu yang lalu ya misalnya, yang bergerak di kampus itu kan forum guru besar, Ya. kan bukan forum mahasiswa, Ya. bukan forum tokoh-tokoh mahasiswa. Hmm. Kalau dulu yang bergerak di depan kan mahasiswa. Mahasiswa, ya. Ini para profesor ini kan kompor di belakang kan, Ya. Pada waktu Ya. 98 itu ya. ya kan? Ya. Nah, yang kemarin itu kan justru yang di depan Guru besar. para guru besar. Ya. Nah, mahasiswanya di mana? Ya. Itu kan perbedaan di depan mata kita itu. Dan itu menurut saya hal yang serius gitu, hal yang serius. Jadi menurut Mas Anas, apalagi aspek yang katakanlah tanda kutip mematikan daya dobrak dan daya vital gerakan mahasiswa. Nah, apakah termasuk lembaga konvensional mahasiswa masih harus dipertahankan atau perlu juga direnovasi dengan menyesuaikan dengan kondisi kekinian? Harus menurut saya memang harus diperbaiki. Ya. Organisasi-organisasi ekstra kampus misalnya itu mesti tanda petik direvitalisasi ya. Ya. Kemudian organisasi intra kampus mungkin perlu ada mekanisme-mekanisme baru agar makin hidup ya. Ya. Dan mohon maaf, jangan-jangan perlu dilihat ulang relasi kampus ya dengan pusat kebijakan di Jakarta. Ya. Jangan-jangan memang ada cara halus yang selama ini dikreasi untuk kampus ini jadi tenang-tenang saja. Oke, baik Mas Anas, kita akan lanjutkan bincang-bincang ini setelah pariwara berikut ini. Pemirsa Unas TV, kembali lagi di Unas Figur bersama tokoh kita Mas Anas Urbaningrum. Mas Anas mendirikan partai ya, Partai Kebangkitan Nusantara. Nah, kira-kira apa filosofi, apa tujuan dan target yang ingin dicapai dari PKN ini? Iya, ini sebetulnya yang berinisiatif mendirikan teman-teman, sahabat-sahabat yang selama ini jadi partner diskusi lah. Tetapi spiritnya adalah bahwa Nusantaraisme itu mesti tumbuh berkembang dan mewarnai pola pengelolaan Republik kita ini. Nusantaraisme itu adalah spirit bahwa Indonesia itu mesti dikelola ya dengan cara demokratis. Demokratis itu artinya misalnya tadi itu antar daerah itu kan posisinya egaliter, setara. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Betul. Jakarta dengan daerah-daerah itu harus berpola lebih koordinatif, bukan berpola instruktif. Karena 30 tahun lebih dulu masa Orde Baru polanya adalah Jakarta sentris kan, istana sentris. Bahkan kemudian dalam beberapa hal
dikembangkan menjadi Java sentris. Ya. Nusantaraisme itu spiritnya adalah Indonesia sentris. Nah, kalau itu diterjemahkan menjadi kebijakan-kebijakan operasional di segala bidang, menurut saya Indonesia ini akan berkembang maju lebih cepat. Ini contoh ya. Saya keliling ke banyak daerah-daerah tambang ya. Yang saya tangkap keluhan atau curhatnya semuanya, bukan semuanya, mayoritas itu kan diatur dari Jakarta. Akibatnya, salah satu akibatnya adalah daerah itu secara angka pertumbuhannya tinggi. Tetapi pertumbuhannya tidak inklusif. Karena tidak inklusif, maka kemudian tetesannya ke bawah, manfaat ekonominya untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat di sekitarnya, itu tidak secepat pertumbuhan ekonomi dari segi angka itu. Mengapa? Karena hasilnya itu bukan di situ, ya kan? Itu contoh hal yang mesti dikoreksi dengan spirit Nusantaraisme. Begitupun banyak hal yang lain ya. Nah, dengan cara seperti itu, menurut saya kebangkitan Nusantara itu tidak bisa hanya diterjemahkan dalam pengertian partai ansih, tetapi mesti menjadi ilham, menjadi spirit, menjadi motivasi ya. Untuk menggerakkan pola pengelolaan republik ini. Jadi ide itu boleh diambil oleh siapa saja, justru bagus diambil oleh siapa saja. Terutama adalah beliau-beliau yang oleh proses politik pemilu mendapatkan mandat dari rakyat. Karena kalau tidak, ya yang namanya cita-cita yang tadi kita bicarakan, 98, 99, kemudian tarik lagi cita-cita dulu yang dibahas oleh para pendiri republik di dalam sidang-sidang BPUPKI misalnya, itu jauh gitu loh, jauh. Jangan pakai alasan misalnya karena Bung Karno menyebut kemerdekaan itu kan jembatan emas, ya kan? Kan cuma jembatan emas kan. Nah ini hampir 80 tahun di jembatan aja ini kan. Jembatan nggak nyampe-nyampe seberang kan gitu. Nah salah satu resep besarnya, narasi besarnya menurut saya adalah dengan spirit Nusantaraisme itu. Tapi Mas Anas, beberapa analis, beberapa aktivis mengatakan bahwa sebetulnya Mas Anas membuat partai itu karena ada dendam, ingin balas dendam. Nah kira-kira betul nggak tanggapan itu, dan kira-kira kepada siapa Mas Anas ingin balas dendam jika memang ingin balas dendam? Dendam terbaik itu adalah lakukan yang lebih baik. Iya. Jadi dendam terbaik itu adalah lakukan sesuatu yang terbaik, bermanfaat, nah gitu. Jadi bukan mengarah pada institusi atau lembaga atau orang. Itu kalau mau dendam. Tapi kalau secara filosofis itu dendam itu buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang pikiran, buang-buang umur, ya kan? Karena apa yang terjadi itu ya kalau saya percaya kata Quran bahwa daun kering jatuh pun itu sudah ada garis takdirnya kan, garis takdirnya, dan setiap orang mesti berpikir dan melangkah ke depan, tidak berpikir daun kering yang jatuh itu, tapi bagaimana pasca itu kemudian bergerak. Jadi menurut saya termasuk orang yang agak waras lah ya untuk memahami hal seperti itu. Kalau mau sekedar rame-rame ya bisa, saya punya bahan untuk sekedar rame-rame, ya tapi itu tidak
banyak manfaatnya gitu, tidak banyak manfaatnya. Mas Anas, kalau sekiranya hari ini Mas Anas terpilih sebagai presiden, kira-kira siapa orang UNHAS yang Mas Anas jadikan sebagai menteri? Menteri Informasi dan ya kan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Bung Supa ini. Maksud saya kan UNHAS ini punya beberapa tokoh, ada misalnya ya sebutlah Mat Tulada dan sebagainya. Atau siapa intelektual atau tokoh yang orang Sulawesi Selatan ini menjadi artinya punya rasa respek lah. Terlalu banyak, saya kira terlalu banyak. Memang Sulawesi Selatan ini adalah daerah produsen tokoh, pabrik tokoh gitu. Tokoh pengusaha, tokoh politisi, tokoh intelektual, budayawan. Ini memang sentra tokoh ya. Jadi ibaratnya pejam mata aja, merem aja ini akan ketemu yang bagus-bagus, yang layak-layak gitu. Kira-kira bisa menyebut satu nama yang ideal di kepala Mas Anas, tokoh ideal orang Sulsel? Ya ini Bung Supa ya. Bung Supa namanya Supratman. Supratman itu nama yang nasional itu ya kan. Atau hal apa yang Mas Anas paling suka di Sulawesi Selatan, makanan, seninya, atau apa yang paling digemari di Sulawesi Selatan? Sulawesi Selatan itu yang unik, khas dan istimewa adalah spiritnya yang menyala, ya kan? Semangatnya yang menyala. Kira-kira semboyan dalam bahasa Bugis Makassar apa itu, Mas? Tahu nggak? Nah itu, coba seperti terangkan Ewako. Sama saya. Ewako, bisa. Oh iya, Ewako, ya betul, Ewako, betul itu. Ya. Itu agak beda dengan, ya kan? Tanda petik daya keberanian untuk bergerak ya, berposisi, berpendirian, mengambil risiko, punya sikap, ini agak beda, dan itu saya yakin berakar pada basis kebudayaan yang berkembang di daerah ini, lebih ekspresif dan segala macam. Dan menurut saya kalau itu mewarnai banyak hal di dalam perkembangan kebudayaan kita, itu akan sangat bagus. Dan salah satu influencernya siapa ya, tokoh-tokoh di Sulawesi Selatan, baik yang tetap stay di Sulawesi Selatan maupun yang tanda petik hijrah ke Jakarta atau ke daerah-daerah lain. Saya jadi mahasiswa di Surabaya, bergaul di Surabaya. Surabaya itu dinamikanya juga banyak diwarnai dari orang Sulawesi. Iya, Sulawesi Selatan, itu fakta, ya kan. Saya ke Kepri misalnya, jauh itu di Kepri, ya kan, Sulawesi Selatan. Ya, saya ke Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan lagi. Sulawesi Selatan, ya kan, itu fakta. Jadi menurut saya pengaruhnya besar di dalam perkembangan Republik ini, dan ke depan peran kontribusi seperti itu perlu terus didorong, karena ini energi positif bagi masa depan Republik. Alhamdulillah. Kira-kira Mas Anas mau nggak menjadi bagian dari keluarga besar UNHAS? Ya, saya ini berdasarkan spirit tadi itu. Orang yang ngerti sejarah itu pasti tidak ada yang tidak kagum pada Sultan Hasanuddin, ya kan? Kalau kagum sama Sultan Hasanuddin, pasti respect dengan universitas yang menisbatkan diri dengan nama Hasanuddin, ya kan? Begitu, udah pasti itu. Ya, kenapa saya tanyakan itu, Mas Anas? Karena UNHAS ini sudah punya cabang di Jakarta. Jadi UNHAS di luar Sulawesi Selatan ini sudah ada kampusnya di Jakarta, dan itu khusus S3 dan S2. Nah, maksud saya kalau Mas Anas berminat, itu bisa lanjut di kampus Jakarta. Saya kalau di Jakarta kan, teman-teman diskusi saya kan banyak yang alumni UNHAS. Siapa-siapa itu, Mas Anas? Mas Adi ya? Adi Suryadi. Ya, Adi Suryadi Cula itu teman kuliah S2 saya misalnya itu.
banyak sekali. Profesor Armin ya kan. Profesor Armin Iya, ya. banyak lah. Amin Sam yang di sini Amin Sam, ya kan. betul. Banyak sekali. Taruna yang di sana ya kan. Iya, Taruna Ikrar. Iya. Ya. Itu kan kami punya angkatan lah kurang Ya, lebih itu ya. ya. Betul. Teman-teman yang biasa ngobrol, diskusi, cakar-cakaran pikiran maksudnya kan. Iya, ya. Kira-kira Mas Anas, begitu. sekarang kita lagi di podcast Unas TV ya. Nah, kira-kira menurut Mas Anas dengan keberadaan Unas TV ini sebagai bagian dari Universitas Hasanuddin, apa tanggapan dan kesan Mas Anas? Menurut saya kampus yang punya TV itu istimewa karena tidak semua kampus atau boleh dibilang mayoritas kampus itu tidak berpikir punya TV atau mendirikan TV. Ya. Kan? Yang kedua, dengan perkembangan teknologi, kan dunia pertelevisian itu kan secara umum mengalami sunset ya. Iya. Nah, dalam cuaca seperti itu, kemudian berani mendirikan, mengembangkan TV kampus itu, ya berarti dirasuki oleh rohnya Sultan Hasanuddin, Iya, iya, ya iya. kan? Nah, apalagi kalau kemudian TV ini bisa mandiri, apalagi lebih maju lagi, bisa lebih dari sekedar mandiri. Menurut saya apapun keadaannya, pilihan membangun Unhas TV ini adalah sesuatu langkah yang unik dalam pengertian berani dan istimewa. Baik, Mas Anas, segmen terakhir mungkin ada penyampaian atau himbauan kepada aktivis mahasiswa atau mahasiswa UNAS atau Sivitas Akademika UNAS secara umum dalam melihat situasi Indonesia hari ini. Tidak boleh ngajarin bebek berenang, ya kan? Tetapi tidak ada salahnya kalau saya bilang bahwa mahasiswa itu rumahnya bukan hanya di kampus. Mahasiswa itu mesti menengok rumah satu lagi, kehidupan publik secara luas. Ya. Karena pasca kampus itu kakinya akan melangkah ke kehidupan publik secara luas. Jangan terasing dari itu. Nah, karena itu berani terlibat, ya, berani berkontribusi. Kadang-kadang mungkin agak lecet-lecet sedikit, terlibat urusan-urusan publik, tetapi itu pasti jauh lebih bermanfaat daripada mengurung diri di rumah, di kampus saja. Baik, terima kasih banyak Mas Anas atas sharing-sharingnya, inspirasinya. Demikian pemirsa Unas TV, bincang-bincang kita dengan tokoh kita Mas Anas Urbaningrum. Dan sampai jumpa di episode mendatang. Bye.